Kondisi tidak biasa yang dialami oleh penyanyi dangdut Dewi Persik akibat terinfeksi COVID-19. Ruam merah terlihat memenuhi sekujur kulitnya. Sebetulnya kasus ruam tersebut sudah beberapa kali diungkap dalam sejumlah penelitian internasional yang merupakan salah satu gejala lainnya dari serangan virus corona jenis baru. Seperti diketahui, Dewi Persik mengumumkan terkena COVID-19 lewat video di akun YouTube-nya. Dalam video tersebut, Dewi Persik bercerita bagaimana ia dan anggota keluarga lainnya terinfeksi. Bahkan ia sempat menunjukkan keadaan kulitnya yang dipenuhi ruam merah hingga ke seluruh wajah. Virus ini bisa mengenai berbagai organ yang mengandung reseptor angiotensin converting enzim 2. Virus akan masuk ke organ melalui reseptor ini, sebab bahwa ACE2 merupakan regulator penting dalam peradangan usus. Penelitian dari Tiongkok melaporkan bahwa ternyata sepertiga kasus COVID-19 yang ditemukan mempunyai keluhan diare. Pasien bisa datang dengan demam dan diare, adapun gejala batuk dan sesak bisa datang kemudian hari. Pada pasien yang mempunyai gejala pencernaan dan usus atau gastrointestinal disertai diare. Pada feses juga dapat ditemukan adanya virus COVID-19. Dalam kasus Dewi Persik ini, kata dia, secara umum kelainan laporan dari luar negeri 20% pasien COVID-19 mempunyai kelainan pada kulit. Dan Profesor Ari menegaskan, jika sistem kekentalan tubuh pasien normal, maka tak perlu diberikan obat pengencer darah. Di awal kemunculannya, kita hanya mengenal bahwa manifestasi klinis awal mengarah ke infeksi paru atau pneumonia dengan gejala utama demam, batuk, dan sesak napas. Namun dalam perjalanannya, ketika pasien yang menderita mekanisme gangguan kulit COVID-19 ini, kata dia, belum banyak diketahui. Akan tetapi beberapa teori yang disampaikan, kemungkinan partikel virus yang ada di pembuluh darah kulit pada pasien dengan infeksi COVID-19 dapat menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, dan kondisi tersebut disebut vaskulitis. Namun dalam perjalanannya, ketika pasien yang menderita infeksi ini cukup banyak, ternyata penyakit ini bisa menyerang banyak organ tubuh. Bahkan bisa saja saat masuk rumah sakit, pasien tidak ditata laksanakan sebagai pasien COVID-19. Hal ini yang menjadi malapetaka bagi petugas kesehatan yang tidak mengantisipasi bahwa pasien dengan gejala awal bukan infeksi paru, ternyata pada akhirnya mengalami infeksi COVID-19. Kondisi tersebut disebut vaskulitis, katanya. Kita masih terus mempelajari perjalanan kois dari penyakit COVID-19 di Indonesia. Dari data-data yang ada, ternyata terdapat perbedaan dan gejala-gejala yang ditemukan dari pasien COVID-19 di Tiongkok dan di Indonesia. Pada banyak kasus di Indonesia, demam hanya terjadi 85%, sedangkan di Tiongkok sampai 95%. Jelasnya, gangguan pencernaan lebih menonjol pada pasien Indonesia daripada di Tiongkok. Itulah alasan dia menegaskan infeksi COVID-19 ini sebagai grid imitator yang muncul bisa menjadi bervariasi. Ya, betul. COVID-19 adalah grid imitator. Gejala berupa ruam-ruam merah bisa terjadi gangguan kulit seperti yang terjadi pada muka Dewi Persik, katanya kepada Media Rakyat Nusantara pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Menurutnya hal ini terjadi karena reaksi peradangan pada pembuluh darah kecil di muka. Sebab bukan hanya bisa menyerang pernapasan saja, tetapi bisa menyerang organ lainnya seperti pencernaan, jantung, otak, bahkan kulit. Itulah sebabnya dokter spesialis penyakit dalam yang juga dekan Fakultas Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrialsyah menyebutkan bahwa apa yang menimpa Dewi Persik menguatkan bukti nyata bahwa COVID-19 adalah penyakit penipu ulung atau grid imitator.